Hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang rasanya deket banget ya sama kita semua. Soal mengelola amarah dan gimana caranya kita bisa lebih memilih jalan kasih. Nah, berdasarkan Injil Matius, kita bakal diajak untuk melihat lebih dalam, jauh melampaui apa yang kelihatan dari luar, langsung ke inti hati kita. Pernah nggak sih ngerasa begini? Kayaknya di zaman sekarang ini, di tengah riuhnya media sosial, tekanan kerja, rasanya sumbu emosi kita tuh jadi makin pendek. Kena senggol sedikit, hati langsung panas, kata-kata nyelekit bisa langsung keluar. Atau kita pilih diam, tapi di dalam hati itu nyimpan kesel yang akhirnya bikin hubungan sama orang lain jadi renggang. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ngajak kita untuk melangkah lebih jauh dari perintah yang udah kita hafal di luar kepala. Jangan membunuh. Dia mau kita lihat akarnya. Akar dari semua kekerasan itu yaitu, apa sih yang sebenarnya ada di dalam hati kita? Nah, ini dia nih pergeseran fokus yang radikal banget. Buat orang Farisi zaman dulu, mungkin udah cukup kalau mereka nggak sampai membunuh orang secara fisik. Tapi Yesus, dia menantang kita jauh lebih dalam lagi. Dia bilang, amarah yang kita pendam, kata-kata yang menghina, kebencian yang bersarang di hati, itu semua adalah bibit kekerasan. Jadi kesucian sejati itu bukan lagi soal penampilan luar, tapi soal transformasi hati dari dalam. Yuk kita coba lihat lebih dalam lagi soal kerusakan yang nggak kelihatan ini. Amarah yang nggak kita selesaikan, atau kata-kata yang kita lontarkan untuk menjatuhkan orang lain, itu bisa jadi racun loh. Racun yang pelan-pelan mengeraskan hati kita dan pastinya melukai orang lain, meskipun tanpa sentuhan fisik sama sekali. Dan lihat deh, Paus Fransiskus bahkan sampai pakai istilah yang kuat banget, terorisme verbal. Kenapa ya? Soalnya, walaupun nggak menumpahkan darah, gosip dan fitnah itu membunuh. Membunuh karakter, membunuh martabat seseorang. Inilah cara kita melanggar perintah jangan membunuh dalam level yang lebih halus, tapi dampaknya sama-sama merusak. Ini kekerasan yang membunuh pelan-pelan dari dalam. Dan biasanya nih, akar dari semua itu adalah dendam. Dendam itu kan perasaan sakit hati yang kita pelihara, kita rawat terus-menerus. Jadinya, dia itu kayak parasit yang diam-diam menggerogoti kasih di hati kita. Dan ujung-ujungnya bisa menghancurkan hubungan yang paling berharga sekalipun. Oke, jadi kita udah lihat masalahnya. Terus, solusinya gimana dong? Bagaimana caranya kita bisa mulai proses pembersihan hati ini? Nah, untungnya kita lagi ada di dalam waktu yang istimewa banget untuk melakukan ini. Seringkali kita mikir masa prapaskah itu cuma soal nahan lapar atau mengurangi jajan ya kan? Padahal, lebih dari itu, ini adalah waktu rahmat. Sebuah kesempatan emas yang Tuhan kasih buat kita untuk benar-benar bersih-bersih hati dari segala kepahitan dan dendam yang mungkin tanpa sadar kita simpan. Yuk kita coba pecah jadi 3 langkah praktis. Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri. Akui kalau emang ada luka di hati kita. Kedua, serahkan semua rasa pahit itu ke Tuhan lewat doa, minta kekuatan dari Dia. Dan yang ketiga, yang paling penting, ambil langkah nyata. Nggak perlu yang besar-besar. Mungkin cukup dengan kirim pesan yang baik, menyapa duluan, atau dengan rendah hati bilang, maaf ya. Langkah kecil kayak gini justru jalan kasih yang sejati. Nah, sebagai penutup renungan kita hari ini, mari kita pegang sebuah nasihat abadi dari kitab suci yang jadi panggilan nyata untuk kita jalani setiap hari. Pesan dari surat Efesus ini jelas dan mendesak banget. Intinya, jangan biarkan kemarahan itu menginap di hati kita. Selesaikan hari itu juga. Kenapa? Karena hati yang mau mengampuni, itulah tempat di mana Tuhan suka untuk tinggal dan bersemayam. Jadi, pertanyaan refleksi terakhir untuk kita masing-masing. Coba pikirkan, dengan siapa Anda perlu berdamai sebelum matahari terbenam hari ini? Mungkin ada satu nama, satu wajah yang langsung muncul di pikiran Anda. Kalau ada, jangan ditunda lagi. Ambillah langkah kecil itu hari ini, sekecil apapun itu, sebagai jalan kita menuju damai. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.